Oke guys, kali ini gue mau update list smartphone terbaik gue untuk tahun 2022. Let's go. Oke, 4 bulan belakangan kita udah bahas banyak banget smartphone baru guys, karena emang lagi banyak banget yang launching. Walaupun banyak juga HP yang buat bingung, tapi untungnya ada juga yang bagus-bagus guys, sampai-sampai dia bisa ngacak-ngacak list smartphone terbaik gue sampai hari terakhir gue buat video ini. Dan gara-gara itu akhirnya sekarang gue mau buat list baru lagi nih guys, untuk smartphone terbaik gue untuk tahun 2022. Mudah-mudahan ini juga bisa ngebantu teman-teman yang emang lagi nyari HP baru di musim lebaran kali ini. Walaupun ya gue buatnya agak telat sih. Oke, langsung aja kita mulai guys dari kategori yang paling murah, yaitu 1 sampai 1,5 jutaan. Dan jujur aja ini list yang paling gua hindarin, soalnya hampir semua HP-nya itu nggak ada yang nyaman guys untuk dipakai. Paling satu-satunya HP yang bisa gua rekomenin di harga segitu cuma ini guys, Samsung Galaxy A03. Gue masih bisa rekomendasiin HP ini karena setidaknya dia masih punya desain yang manis, terus dia juga masih punya kamera dan performa yang terhitung oke untuk keseharian. Menurut gue ini HP termurah guys, yang masih layak beli di tahun 2022. Dan saran gue, jangan pernah beli HP yang harganya lebih murah dari ini, karena gue nggak yakin guys, mereka itu nyaman untuk dipakai sehari-hari. Jadi menurut gue sih ini HP terbaik yang bisa gue rekomenin di harga segitu. Cuma ini doang. Next kita lanjut ke harga 1,5 juta sampai 1,9 juta. Dan di kategori ini, gue pilih ini guys, Realme Narzo 50A Prime. Ini pilihan utama gue untuk HP 1 jutaan karena hampir semua sektornya itu bagus guys. Dia punya desain yang paling keren di harga 1 jutaan, layar yang paling tajam juga, kameranya oke, plus dia juga punya UI dan performa yang mantap, bahkan enak juga untuk dipakai main game. Jadi bagi gue sih bisa dibilang ini paket terlengkap untuk harga segitu. Tapi ada juga runner up di harga segini, yaitu namanya itu Redmi 10C. Dengan harga yang sama, gue sebenarnya lebih prefer Realme Narzo 50A Prime guys, karena terasa lebih maksimal aja di semua sektornya. Tapi dengan prosesor dan layar yang dibawa, gue rasa HP ini jadi calon-calon HP gaming berbaterai badak di harga 1 jutaan. Jadi dia layak lah dapat titel sebagai runner up. Dan mending kita lanjut aja ke kategori berikutnya, yaitu kategori 2 jutaan. Bagi gue tahun ini untuk kategori 2 jutaan, sekarang lagi seru-serunya guys, soalnya pilihannya ada banyak dan banyak yang bagus-bagus juga. Tapi untuk kategori 2 jutaan, pilihan utama gue tuh jatuh ke HP ini guys, Poco M4 Pro. Gue belum buat video HP ini karena gue baru banget dapet HP-nya guys, sekitar baru 3 hari doang. Tapi HP ini langsung masuk ke list gue karena dia langsung mengganti posisi Redmi Note 11 sebagai HP all-rounder paling lengkap di harga 2 jutaan. Setelah pakai HP ini sekitar 2 hari, bisa gue bilang ini HP paling enak guys untuk keseharian di kelas harga 2 jutaan. Dan dia juga bisa dipakai untuk main game, enak juga untuk dipakai main game. Jadi ini bisa dibilang paket komplit lah untuk kategori segitu. Dan tapi di sini juga ada runner up-nya guys, namanya Realme Narzo 50. Bisa dibilang ini versi best value dari Poco M4 Pro, soalnya bedanya harganya itu hampir 700 ribuan, tapi perbedaan yang paling terasa cuma absennya NFC dan juga IP53 atau sertifikasi tahan airnya doang. Jadi menurut gue ini HP paling best value dan opsi terbaik buat orang-orang yang cari HP gaming di harga 2 jutaan kecil. Dan di kategori HP 2 jutaan ini sebenarnya ada satu HP lagi guys yang baru banget launching, namanya Vivo T1 5G. Tapi sayangnya waktu launchingnya itu mepet banget dengan tanggal gue produksi video ini. Jadi gue belum sempat cobain, jadi gue masih belum ada pendapat tentang HP itu. Jadi ya udah, mungkin HP itu kita bahas di season berikutnya aja ya guys ya. Sekarang kita lanjut ke kategori berikutnya, yaitu kategori HP 3 jutaan. Dan untuk kategori ini pilihan gue tuh jatuh ke korban khilafnya Samsung, yaitu Samsung Galaxy M23 5G. Pas cobain HP ini, jujur gue nggak tahu guys, ini memang mereka lagi baik atau gimana. Tapi menurut gue spek HP ini tuh udah kelewat bagus guys. Paling kekurangannya tuh cuma di style layarnya doang. Tapi gue bisa maklumin itu, soalnya semua sektor HP ini tuh lengkap banget, semua sektornya juga maksimal dan udah support 5G juga. Baik gue ini tipe-tipe HP yang enak untuk ngapain aja, dan menurut gue ini yang paling worth it juga di harga 3 jutaan saat ini. Tapi untuk kategori 3 jutaan ada satu HP juga guys yang dapet titel runner up, namanya itu Realme 9 Pro. Menurut gue sih Realme 9 Pro ini walaupun performa kameranya nggak semantap Galaxy M23, gue rasa HP ini masih bisa jadi opsi terbaik buat orang-orang yang lebih fokus dengan performa dan juga value. Soalnya dia punya teknologi prosesor dan layar yang lebih canggih dari M23, plus paket penjualannya juga lebih lengkap dan harganya juga lebih murah. Jadi ini salah satu opsi yang value juga untuk kelas harga 3 jutaan.
Oke, sekarang kita lanjut lagi ke kelas harga 4 jutaan dan di kategori ini jujur aja gue kesulitan pilih HP-nya guys ya, karena hampir semuanya itu bagus-bagus dan kualitasnya itu cuma beda tipis doang. Tapi kalau memang harus pilih sih, di otak gue cuma ada 2 HP guys. Yang pertama itu ada Samsung Galaxy A33 5G. Yes, gue pilih HP ini karena dia satu-satunya HP terlengkap di harga segitu. Bahkan ini akan selalu jadi rekomendasi pertama gue untuk siapapun yang nanya gue tentang HP 4 jutaan. Karena bagi gue kualitas di semua sektornya itu terasa mantep guys, yang akhirnya ngebuat dia paling gampang masuk ke semua jenis tipe pengguna smartphone. Jadi bisa dibilang sih bagi gue ini tipe all-rounder yang paling mantep di kelas harga 4 jutaan sekarang. Jadi bisa dibilang sih bagi gue ini HP all-rounder terbaik untuk kategori kelas harga 4 jutaan guys. Tapi ada juga salah satu lagi HP yang menurut gue terbaik juga, namanya Realme GT Master Edition. Bagi gue ini HP mid-range yang punya kombinasi style dan power terbaik untuk harga 4 jutaan. Speknya salah satu yang paling lengkap di kelas harga segini dan dia juga punya desain yang super keren. Jujur aja kalau gue harus beli HP 5 jutaan buat diri gue sendiri, gue pasti pilih HP ini sih guys, karena gue nggak tahan sih ngeliat HP-HP yang desainnya keren kayak gini. Dan runner up untuk kategori 4 jutaan, gue punya 3 pilihan guys. Yang pertama itu Poco F3 sebagai HP yang performa paling mantap ya. Ini hampir 2 tahun, mungkin udah jalan 2 tahun jadi HP paling kuat di kelas harga 4 jutaan. Terus ada Realme 9 Pro Plus untuk HP dengan kamera terbaik. Ini kameranya bagus guys. Dan yang terakhir mana ya? Oh iya, HP-nya udah gue jual, namanya Samsung Galaxy M52 5G untuk HP yang paling best value di kelas harga 4 jutaan. Oke, berikutnya kita lanjut ke kategori HP 5 jutaan ya guys ya. Jujur aja untuk kategori kelas harga segini gue nggak nyobain banyak HP karena menurut gue nggak terlalu banyak yang menarik di kelas harga segitu. Sebenarnya ada yang bagus-bagus juga sih guys, kayak Vivo V23, ada juga Samsung Galaxy A53 dan juga Xiaomi Mi 11T mungkin. Tapi bagi gue sebenarnya mereka kayak kalah menarik gitu sih guys, karena di kelas harga segini tuh ada satu HP yang value-nya tinggi banget, atau bahasa gampangnya tuh menang banyak lah, namanya tuh Samsung Galaxy A52s 5G. Bagi gue sih untuk sekarang HP ini masih jadi mid-range yang paling best value untuk kelas harga 5 jutaan. Bahkan sekarang dia jadi HP 5 jutaan paling terkenal dan paling perfect karena speknya itu emang kelewat mantep guys untuk kelas harga segitu. Jadi bagi gue sih untuk sekarang Galaxy A52s ini memang masih sangat-sangat recommended untuk kelas harga 5 jutaan. Lebih recommended dibandingkan dengan HP baru yang ada di tahun 2022. Dan kasus ini juga masih lanjut ke kategori kelas harga 6 jutaan guys. Soalnya di kelas harga 6 jutaan ini ternyata masih ada HP tahun lalu yang makin hari itu makin worth it. Bagi gue pribadi untuk kategori harga 6 jutaan, HP paling worth it untuk sekarang itu adalah Realme GT Neo 2. Bagi gue pribadi, HP ini adalah flagship killer paling worth it sampai sekarang karena kualitasnya itu masih terlalu bagus untuk kelas harga 6 jutaan. Sampai-sampai kalau disuruh cari kekurangannya, gue aja kemarin sempat bingung guys. Dan HP ini juga sempat beberapa bulan langka guys, karena waktu itu dia terlalu banyak yang pengen beli. Bahkan DM gue juga sempat penuh gara-gara HP ini. Soalnya waktu itu banyak orang yang ngechat ke gue dan bilang mau nampung unit review gue. Dan itu gila banget sih guys. Ini HP, salah satu HP yang paling worth it lah kelas harga 6 jutaan. Tapi ada juga satu HP lagi yang layak dapat runner up untuk kelas harga 6 jutaan guys. Namanya itu Samsung Galaxy S20 FE yang Snapdragon. Soalnya dia itu cuma bisa dapat runner up karena dia memang belum 5G, dia masih 4G soalnya. Tapi buat yang nggak butuh 5G sih, gua rasa S20 FE Snapdragon ini masih jadi pilihan yang cakep. Apalagi dia unggul banget loh di fitur-fitur flagshipnya, kayak dia punya OIS, anti-air, dan juga wireless charging dengan spek yang menurut gua masih bagus di kelas harga 6 jutaan. Terus untuk kategori harga 7 jutaan, bisa gue bilang ini dari dulu guys kategori harga yang kuburan banget. Soalnya hampir semua pilihannya itu nggak ada yang bagus karena terasa nanggung semua. Tapi untungnya minggu lalu ada satu HP yang baru launching guys, dan ini gue rasa bisa jadi yang terbaik di kelas harga 7 jutaan. Namanya Samsung Galaxy A73 5G. Bagi gue pribadi bisa dibilang sih ini Galaxy A yang kualitasnya paling perfect, dan bagi gue itu pencapaian yang tinggi karena setahun belakangan Galaxy A itu kualitasnya lagi gila-gilanya guys. Untuk sekarang ini HP paling balance dan paling lengkap di harga 7 jutaan, dan satu-satunya HP yang bisa gue rekomendasiin di harga segitu. Soalnya sampai sekarang di kelas harga 7 jutaan bisa gue bilang belum ada HP lain yang bisa saingin level kenyamanan dan kelengkapan dari Galaxy A73 5G. Jadi ini adalah pilihan terbaik gue untuk kelas harga 7 jutaan.
Next untuk kategori kelas harga 8 jutaan, di kelas harga 8 jutaan ini bisa gue bilang ada 2 HP yang wajib sharing untuk titel smartphone terbaik di kelas harga segitu. Bagi gue pribadi, salah satu yang terbaik di kelas harga 8 jutaan itu adalah yang pertama ROG Phone 5. Wah, ROG Phone 5 sih gila banget ya guys ya. Bagi gue teknologi HP ini bener-bener keren, sampai-sampai pengalaman pakai HP ini bener-bener berbekas di hati gue. Pencapaian luar biasa yang paling gue ingat, dia salah satunya HP yang bisa jinakin Snapdragon 88, multimedia experience-nya terbaik dan punya desain yang super ganteng untuk HP gaming. Ini benar-benar HP gaming idaman gue untuk kelas harga 8 jutaan. Terus satu lagi HP yang bisa dapat titel terbaik juga untuk kelas harga 8 jutaan, menurut gue adalah Samsung Galaxy S21 FE. Ini HP yang cukup berkesan juga buat gue karena gue bener-bener dibuat kesel sama kualitas kameranya. Bagi gue ini HP all-rounder termurah yang experience-nya paling mendekati high-end Android terbaik tahun ini. Sangat-sangat recommended dan ini lagi-lagi sangat-sangat recommended. Oke, next sekarang kita masuk ke teritori smartphone flagship. Dan tahun ini jujur aja gue cukup beruntung guys, soalnya gue bisa cobain semua HP yang gue incar. Kecuali satu sih, Oppo Find X5 Pro, soalnya dia baru launching setelah lebaran kali ini. Jadi ini mungkin kita bahas di next season aja. Di Indonesia sendiri ada 4 brand yang masukin flagship atau HP terkuatnya. Dan itu ada dari Realme, Xiaomi, Samsung, dan juga dari Apple. Dan kalau dipilih dari keempat brand itu, menurut gue sih pilihannya gampang-gampang aja ya guys ya. Nah kalau untuk Realme, bagi gue pribadi, Realme GT2 Pro ini layak banget dapat titel sebagai flagship dengan harga terbaik untuk tahun 2022. Karena kalau lihat dari teknologi yang dibawa, harga 9 juta bagi gue harga yang terlalu terjangkau untuk HP ini. Sebenarnya di harga yang sama ada juga flagship Xiaomi guys, namanya Xiaomi 12. Tapi bagi gue pribadi, Realme GT2 Pro ini lebih oke sih. Soalnya sebenarnya kualitas HP ini udah bisa nyaingin versi Pro-nya, yaitu Xiaomi 12 Pro. Jadi untuk kelas harga 9 jutaan sih, menurut gue Realme GT2 Pro ini no contest lah, terbaik dan highly recommended untuk kalian yang nyari HP di 9 jutaan. Terus untuk kategori harga 10 jutaan ke atas, di sini pilihannya ada banyak ya guys ya. Ada iPhone 13 series, terus ada juga Samsung Galaxy S22 series, dan ada juga Xiaomi 12 Pro. Dan Xiaomi 12 Pro ini menurut gue salah satu HP yang oke juga harganya. Dia 12.999 atau 13 juta kurang 1000. Tapi bagi gue pribadi sih HP ini agak sulit ya guys ya untuk jadi yang terbaik di kelas harga 10 jutaan. Soalnya dia tuh kayak kurang sesuatu hal yang spesial gitu sih. Paling yang spesial tuh cuma di harganya doang. Jadi untuk kelas harga 10 jutaan sih pilihan gue tetap balik lagi sih ke Galaxy S22 series dan juga iPhone 13 series. Untuk sekarang sih menurut gue ya, 3 HP dari Galaxy S22 series ini masih jadi HP Android yang terbaik di harganya masing-masing. Hampir nggak bisa dikontes oleh HP Android lain karena bagi gue kamera, UI, dan fiturnya masih yang paling spesial di antara Android lain. Terus untuk iPhone 13 dan iPhone 13 Pro, bagi gue ini tetap jadi smartphone terbaik, terutama kalau kalian hidup dengan ekosistem Apple atau aktif di sosmed, karena aplikasi sosmednya emang beneran optimal di iOS. Bahkan sampai sekarang gue pakai 2 HP ini guys untuk keseharian, karena menurut gue ini salah satu HP terbaik yang ada sekarang. Dan alasannya simpel aja sih, karena kerjaan gue emang banyak di sosmed. Sampai sekarang akhirnya gue mutusin untuk tetap pakai iPhone 13 Pro. Tapi kalau urusan gue di sosmed udah kelar, biasanya gue balik lagi ke Samsung Galaxy S22 karena gue lebih nyaman aja dengan ekosistem Google dan juga One UI yang lebih fleksibel. Jadi untuk 10 jutaan ke atas sih bagi gue pribadi, kalian gak akan salah pilih kalau beli HP dari 2 series ini, karena menurut gue ini 2 series terbaik untuk smartphone di atas 10 juta. Mungkin Oppo Find X5 Pro bisa nyaingin ya, tapi gue juga belum bisa komen soalnya HP-nya kan baru launching setelah lebaran. Jadi mungkin kita bahas di next season aja. Nah kalau menurut kalian sendiri gimana guys? Apakah kalian setuju dengan pendapat gue ataukah nggak setuju? Langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah biar kita bisa ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang lain. Jadi ya mungkin segitu aja sedikit pendapat gue untuk smartphone terbaik tahun 2022. Kalau kalian suka dengan video ini, pencet like dan jangan lupa juga subscribe guys, biar kita bisa ngobrol-ngobrol gadget lagi di video gue yang berikutnya. Makasih udah nonton. Ciao.